Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto. Di sini saya akan mengajarkan di mata kuliah metodologi penelitian. Di sini terkait dengan struktur untuk tugas akhir dan review dari bab 1. Oke, struktur dari tugas akhir atau bab satunya yang pertama adalah pendahuluan, kemudian diikuti dengan latar belakang masalah, kemudian ada poin 1.2-nya adalah rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian 1.4-nya tujuan penelitian. Ini 1.5 harusnya di bawah ya. 1.5 adalah manfaat penelitian, 1.6-nya adalah kontribusi atau berguna untuk siapa saja sih. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan, itu berarti struktur dari atau kerangka pikir dari laporan yang nanti akan dibuat. Oke, untuk korelasi identifikasi, rumusan, serta tujuan, ini dapat kita lihat di tabel berikut ini. Misalkan nih, ada identifikasi masalah, kemudian di sini ada misalkan, contoh identifikasi masalah adalah SVM dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Tapi memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang sesuai. Kemudian untuk rumusannya, rumusan itu tidak harus dalam bentuk kalimat mengapa, bagaimana, dan seterusnya ya. Misalkan bisa dituliskan misalkan dalam bentuk seberapa meningkat akurasi metode SVM apabila particle swarm optimization tadi diterapkan pada proses pemilihan parameter. Jadi rumusan masalah atau masalahnya yang ada itu bagaimana seberapa meningkat si akurasi tersebut, akurasi SVM-nya terhadap PSO tadi. Kemudian tujuan dari penelitian misalkan menerapkan PSO atau particle swarm optimization untuk pemilihan parameter sesuai dengan SVM, misalkan C, lambda, dan epsilonnya, sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Oke, untuk struktur tugas akhir pada bab 2 ini ada landasan teori, 2.1-nya adalah tinjauan studi, kemudian ada 2.2-nya adalah tinjauan pustaka. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan antara tinjauan studi sama tinjauan pustaka ya. Nah, di sini kalau di tinjauan studi uraikan minimal 3 penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita pelajari nanti atau kita buat. Kemudian jika tinjauan pustaka berarti sertakan secara detail objek-objek lengkap dari objek penelitian, kemudian landasan teori tentang metode, algoritma, tahapannya, proses, dan seterusnya. Yang terakhir di bab 2 adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu adalah gambaran kerangka berupa diagram, alur, dan seterusnya yang menggambarkan penjelasan-penjelasan kerangka pikir yang nantinya akan kita buat dalam sebuah riset atau penelitian. Kemudian untuk struktur pada bab 3, bab 3 ini membuat metodologi penelitian ya. Di sini 3.1-nya adalah instrumen penelitian, di mana dia harus menjelaskan peralatan yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut seperti hardware, software, ataupun peralatan spesifik lainnya. Kemudian yang poin 3.2, pengumpulan data. Berarti data-data yang akan dikumpulkan tadi didapat dari mana, dijelaskan. Sumber datanya dari mana, metode pengumpulan datanya seperti apa, dijelaskan secara detail. Kemudian 3.3, pengolahan awal data. Nah, di sini pengolahan awal data. Jadi, awal ketika kita sudah memperoleh data, kita apakan sih data tersebut? Jangan langsung kita pakai ya. Pastinya ada pre-processing-nya. Berarti pengolahan awalnya di sini. Jelaskan teknik pengolahannya atau pre-processing-nya. Kemudian 3.4 itu ada metode yang diusulkan. Berarti ketika kita sudah mengusulkan metode baru, maka berarti kita pastinya juga akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Misalkan perbaikannya apa, revisinya apa, atau usulan yang nantinya akan kita gunakan untuk penelitian itu apa dalam hal pengembangan metode, model yang telah dilakukan dalam bentuk diagram ataupun skema dan formula. Berikutnya lagi adalah eksperimen. Eksperimen ini berarti menjelaskan tentang detail algoritmik, bagaimana teknik eksperimen yang nantinya akan dilakukan. Berarti intinya adalah
kita melakukan suatu hal atau bereksperimen yang nantinya hasil eksperimen tadi nantinya akan kita tuliskan di dalam apa? Di dalam 3.6 tadi, yaitu pengujian dan evaluasi. Yaitu berarti dari hasil algoritma yang tadi kita eksperimenkan, kemudian kita melakukan pengujian atau evaluasi apakah hasil yang kita eksperimenkan tadi berhasil, jalan dengan lancar, ataupun misalkan ada kendalanya apa sebutkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Berarti mengumpulkan data, kemudian pre-processing atau pengolahan data awal, yang nantinya kita setelah data itu terkumpul, pastinya kita akan mensortir atau kita membuang beberapa field yang tidak kita perlukan, dan lain sebagainya. Kemudian, mengusulkan metode atau model dan pengembangannya. Jadi setelah ada data itu sudah bersih dari data-data yang tidak kita pakai, berarti yang data yang kita pakai saja yang kita masukkan ke dalam model atau metode, yang tidak kita pakai berarti kita hapus atau kita buang. Nah, di sini berarti kita membuat alur atau diagramnya untuk membentuk model algoritma tadi dan menjalankannya. Kemudian setelah terbentuk algoritmanya sudah jalan, tinggal kita eksperimen. Apakah hasilnya misalkan dalam bentuk akurasi, ataupun mungkin PSNR, atau square error, dan seterusnya. Tinggal hasilnya itu apa, akurasikah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dieksperimen, kemudian kita uji dan kita evaluasi. Berarti hasil yang tadi muncul itu misalkan keluar hasilnya, akurasinya misalkan 76%. Oh, apakah 76 itu sudah layak atau bagus, atau mungkin kurang layak? Misalkan ada algoritma lain yang bisa sampai 85%, sedangkan kita misalkan 70 atau 75%. Berarti kan masih tergolong di bawah dari algoritma lainnya. Nah, berarti kita evaluasi kenapa sih bisa seperti itu. Nah, itu dijelaskan dengan detail ya. Oke, ini contoh purpose method yang diusulkan. Misalkan ada metode SVM dengan pemilihan parameter C, gamma, dan epsilon diotomatisasi menggunakan particle swarm optimization atau PSO. Nah, ini ada contoh diagram untuk purpose method. Jadi, dijelaskan nih prosesnya apa. Nanti kalau ada percabangan 3, berarti nanti dicabangkan 3 seperti ini, kemudian nanti ada training SVM-nya misalkan. Nah, itu juga value of C parameter, value of gamma parameter, sama value of epsilon parameter, itu juga didetailkan penjelasannya. Jadi setelah itu muncul semua value-nya, kemudian di training menggunakan algoritma SVM, kemudian dievaluasi, kemudian diupdate menggunakan particle base and global base, kemudian diupdate lagi. Ini jika ada kondisi is stop a condition stratified, berarti jika yes maka turun ke bawah dan selesai. Jika tidak maka mengulang dari particle in the population tadi. Jadi jelaskan secara spesifik purpose metodenya tadi. Oke, untuk selanjutnya nanti setelah mid semester ada struktur TA bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. 4.1 adalah hasil, 4.2 adalah pembahasan. Nah, biasanya ini based on itu ya, tergantung dari kalian membuat serta nanti bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, intinya di sini adalah sajikan hasil eksperimen dan pengujian metode atau model pada data eksperimen. Kemudian saat pembahasan berarti dijelaskan secara detail. Lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan menyeluruh. Dan hasilnya tadi dari eksperimen itu berupa pengujian dan evaluasi yang telah kita lakukan. Nah, berarti kan sudah jelas ya. Hasil dan pembahasan tadi berarti kalau sudah ada hasil, dijelaskan atau dibahas. Misalkan hasilnya akurasi 85. Dijelaskan, apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu mungkin sangat baik. Kan orang tidak tahu ya, 85% itu baik apa tidak. Nah, mungkin dibandingkan dengan, yang lain-lain mungkin hanya sekitar 65-75, berarti 85% yang kita buat itu tadi, hasil yang kita buat, itu sudah sangat baik dan tertinggi, misalkan seperti itu dikelola dalam bentuk kata-kata. Nah, silahkan nanti tinggal dituliskan dalam bentuk pembahasan dalam bentuk paragraf ya. Nah, ini ada contoh kompilasi hasil eksperimen. Misalkan ada tabel metode, ada DS1, DS2, DS3 sampai seterusnya. Kemudian ini juga ada tahun 2001, 2002 sampai 2005. Kemudian ada actual value-nya, ada GM, PP, PSOL versus SVM dan seterusnya. Itu juga perbandingan, misalkan ini algoritma GM, algoritma PP, algoritma PSO digabung dengan SVM. Nah, forecasting value-nya kita bandingkan. Kemudian ada error
dalam persennya juga kita bandingkan misalkan. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata misalkan dari ketiga algoritma tadi errornya yang GM itu 14, error yang BP itu 4%, sedangkan error yang PSO SVM adalah 0,95%. Berarti semakin kecil errornya kan berarti semakin baik ya. Berarti oh ya ternyata ini algoritmanya baik pada tahun 2021. Bagaimana dengan 2005? Nah, nanti juga kita bisa bandingkan. Nah, berarti inilah yang merupakan hasil kompilasi dari eksperimen. Nah, seperti ini kan tidak semua orang bisa membaca. Nah, nanti dijelaskan dalam bentuk, sebentar, ini dijelaskan dalam bentuk pembahasan. Pembahasan itu seperti apa sih? Dijelaskan. Nah, setelah itu baru kesimpulan dan saran. Kesimpulan misalkan menjawab seluruh rumusan masalah yang sinkron dengan tujuan. Ingat, rumusan masalah di bab 1 itu harus sinkron dengan tujuan masalah. Tujuan penelitian, maaf. Nah, kemudian kesimpulan itu menjawab dari tujuan tadi yang ada hubungannya sama rumusan masalah. Jadi intinya apa? Rumusan masalah itu berarti masalah yang ada, tujuan itu nanti kita mau membuat apa, kemudian kesimpulan dari tujuan tadi saya mau membuat apa itu, apakah terpenuhi atau tidak di dalam kesimpulan tadi. Kemudian tujuannya sudah tercapai atau tidak. Kemudian setelah tercapai, hasilnya seperti apa dijelaskan secara jelas dan rinci. Oke, kemudian saran, itu merupakan future work atau penelitian lebih lanjut yang nantinya akan dilakukan oleh peneliti lain ataupun mungkin dari kita sendiri yang akan melakukan kembali. Tapi dijelaskan future work-nya misalkan setelah menggunakan algoritma ini, misalkan tadi ada SVM sama PSO, siapa tahu nanti ada algoritma genetik algorithm misalkan dibandingkan dengan digabungkan dengan PSO, mana yang lebih baik misalkan seperti itu. Silakan dikemukakan dalam bentuk saran. Oke, kemudian kesimpulan tadi berupa pernyataan umum general hasil penelitian, kemudian ringkasan dari temuan-temuan tadi. Contoh, ini ada contoh ya, dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian disimpulkan bahwa algoritma klasifikasi C45 akurat digunakan untuk penentuan kelayakan kredit perbankan. Itu misalkan. Kemudian ada lagi, dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian dapat disimpulkan bahwa akurasi metode Fuzzy J-means pada pemetaan pemilihan peminatan mahasiswa mencapai 83%. Nah, ini juga disebutkan hasil terbaiknya seperti apa sih? Seperti itu ya. Kemudian untuk saran berarti feature work-nya tadi ya, langkah-langkah berikutnya apa, kemudian saran bisa berupa teori, implementasi, ataupun mungkin penelitian berikutnya. Apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada. Apabila kesimpulannya itu menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis, bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk saran. Nah, di sini ada judul penelitian. Ini contoh-contoh ya, contoh judul penelitian ya. Nah, ini sebaiknya ketika kita menulis judul penelitian itu singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami atau mewakili seluruh isi penelitian kita. Maksimal hanya terdiri dari, diusahakan maksimal itu 10-12 kata saja. Jangan lebih, karena apa? Biasanya juga di sistem itu juga ada batasan hurufnya atau karakternya. Biasanya kita buat misalkan 10-12 kata, kemudian tidak boleh ada singkatan, kemudian tidak menggunakan kata-kata redundansi atau dalam bentuk study on, research on, dan seterusnya. Judul penelitian memuat ini tadi, ada algoritma yang kita gunakan, ada tujuan penelitian, dan ada objeknya yang kita teliti itu apa. Ini contoh dalam penulisan judul penelitian ya. Metode itu kita asumsikan dengan warna merah, tujuan itu warna biru, dan objek warna hijau. Berarti penerapan algoritma smooth atau N-colony untuk pemilihan, berarti kan tujuan ya, untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Kemudian dalam pengujian, harusnya dalam ya, karena tidak ada pengulangan kata ya. Dalam pengujian software metode black box, objeknya kan software metode black box. Atau misalkan yang lain penerapan algoritma ASTAR yang diperbaiki, berarti metode ya, berarti ASTAR yang diperbaiki berarti upgrade dari ASTAR untuk pencarian tempat parkir kosong, berarti tujuannya mencari tempat parkir yang kosong. Kemudian objeknya di mana? Di mall dan supermarket. Sepertinya kan itu saja cukup ya. Dan sebagainya ya. Oke, itu contoh penulisan judul. Tanpa disertai gelar akademik. Nah, ini untuk penulis ya, tanpa disertai gelar akademik, hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang berhak dicantumkan sebagai penulis.
Kemudian mencantumkan juga nama lembaga asal penulis atau afiliasinya ya, disertai alamat untuk korespondensi, alamat surat atau email. Nah, ini contoh ketika kita membuat latar belakang masalah. Lanjut ke latar belakang masalah, yaitu adalah penelitian harus menjawab semua pertanyaan mengapa atau why dari judul penelitian yang akan kita buat atau kita teliti. Contoh, bila judulnya adalah prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM atau support figure mesin berbasis PSO, maka latar belakang masalah harus bisa menjawab ini tadi. Mengapa padi? Mengapa prediksi produksi padi? Mengapa algoritma yang digunakan adalah SVM dan mengapa PSO? Ini kemungkinan besar itu ditanyakan ketika kalian ujian TA1 atau sidang TA1, tugas akhir 1 ya, itu sering ditanya seperti ini. Nah, kalian harus menyiapkan alasan-alasan kenapa membuat penelitian yang dibuat itu. Kemudian ada latar belakang, ada objek penelitian atau metode-metode yang digunakan atau yang ada, kemudian kelebihan dan kelemahan metode yang ada, kemudian masalahnya pada metode tersebut, solusi perbaikan metodenya, kemudian ada rangkuman dari tujuan penelitian. Itu kiat untuk menyusun latar belakang masalah yang baik ya. Nah, di sini misalkan padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi. Itu mengapa padi? Terus berarti produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat tadi sangat penting untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Berarti kan sudah jelas ya. Itu tadi mengapa padi adalah komoditas penting di Cina. Kemudian kalau mengapa prediksi padi berarti dijelaskan karena untuk membuat kebijakan nasional. Kemudian metode prediksi rentet waktu seperti SVM, NN, kemudian GM atau Gray model kemudian diusulkan oleh banyak peneliti untuk memprediksi produksi padi. Berarti metode-metode yang ada itu ada SVM, NN, GM, dan seterusnya. Itu metode yang ada. Kenapa kita memilih yang prediksi padi tadi menggunakan algoritma tertentu. Kemudian poin ketiga, NN merupakan kelebihan pada prediksi non-linear, kuat di bagian parallel processing dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tetapi memiliki kelemahan pada perlunya ada data training yang besar. Karena kalau data training kecil berarti kemungkinan akurasinya juga tidak akurat ya. Kemudian overfitting serta lambatnya konvergensi. Nah, di sini sudah dijelaskan, berarti GM mempunyai kelebihan di tingkat tingginya akurasi prediksi meskipun menggunakan data yang lebih sedikit. Tetapi GM juga memiliki kelemahan nih pada fitur prediksi data pada sifat naik turunnya secara fluktuatif seperti data pada produksi padi. Nah, berarti kita menceritakan nih kelebihan dan kelemahan dari NN itu kelebihan kelemahannya apa, kemudian yang berikutnya adalah GM tadi kelebihan dan kelemahannya apa. Oke, lanjut di latar belakang ada SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM yaitu overfitting, lambatnya konvergensi tadi. Nah, itu berarti menjawab dari mengapa SVM. Kemudian tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter dan seterusnya. Berarti masalah yang ada pada metode tersebut jika kita memilih SVM tadi. Sedangkan PSO itu apa? Dia merupakan metode optimisasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi multidimensi dan multi parameter pada pembelajaran machine learning. Nah, berarti jawaban mengapa PSO tadi kita gunakan. Oke, itu solusinya ya. Kemudian yang keenam adalah pada penelitian ini, PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksi lebih akurat. Kemudian itu merupakan rangkuman dari tujuan penelitian. Oke, berarti membuat latar belakang itu kita sudah tahu poin-poinnya yang akan kita buat ya. Lanjut ke identifikasi masalah. SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting tadi, serta lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training. Akan tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal, sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksinya menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah seberapa tinggi akurasi metode SVM apabila algoritma PSO tadi diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal.
Oke, untuk tujuan penelitiannya, menerapkan algoritma PSO tadi untuk pemilihan parameter yang sesuai, yaitu C, gamma, dan epsilon pada support vektor mesin atau SVM, sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Nah, ini contoh metode yang sudah ada, misalkan NN, GM, SVM. Kemudian purpose metodenya kita buat PSO versus ditambahkan dengan SVM yang dikomparasi dengan 3 exacting method yang tadi di atas, berarti dikomparasi dengan NN, GM, dan SVM. Nah, ini contoh metode yang diusulkan ketika kita menggunakan gabungan metode SVM dengan PSO ya. Ini tadi contoh gabungannya. Ini tadi contoh hasil eksperimennya. Oke, itu dari saya. Silakan nanti jika ada yang masih belum paham atau masih bingung, silakan bisa ditanyakan di grup. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan riset yang nantinya akan kita gunakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan setelah UTS ya. Silakan setelah ini nanti dibuat untuk bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 sampai dengan bab 3. Kemarin kan bab 1 sampai dengan bab 2 ya. Bab 2 sekarang tambahkan lagi bab 3. Nah, bab 3 tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana cara membuat tahapan-tahapan untuk membuat bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3 secara detail. Nah, kalau sudah, silakan nanti dikumpulkan ke Kulino, dibuat bab 1 dan bab 2 dan bab 3 disertai dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar pustaka lengkap dan dibuat secara otomatis, bukan dibuat secara manual ya. Silahkan dibuat secara otomatis. Nanti dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word yang nantinya ditaruh di atau disubmit di Kulino masing-masing. Nanti tinggal saya buatkan forumnya. Oke, gitu dulu dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi setelah UTS ya. Oke, see you semuanya. Thanks for watching.